Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustadzah yang solih dan solihah hari ini? Ustadzah doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, mari siapkan bukunya terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan yang terakhir, harus tetap semangat meskipun kita belajar dalam keadaan jarak jauh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tumbuh kembang hewan. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai tumbuh kembang manusia, kita akan melanjutkan pada pembelajaran tumbuh kembang hewan. Nah, anak-anak ustadzah, masih ingatkah kalian apa saja macam-macam perkembangbiakan pada hewan? Kemarin ada bertelur, melahirkan, dan juga bertelur dan melahirkan. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan kucing, kemudian ayam, dan yang terakhir katak dan juga nyamuk. Yang pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan kucing. Kucing termasuk ke dalam hewan mamalia. Termasuk ke dalam hewan mamalia karena kucing menyusui anaknya. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan kucing dari ia lahir. Tahapan-tahapan pertumbuhan kucing yang pertama yaitu tahap neonatal, mulai dari lahir sampai usia 2 minggu. Biasanya hanya minum susu induknya, baru mulai berjalan usia 14 hari. Jadi kucing baru bisa berjalan ketika ia berusia 14 hari. Kemudian tahap kedua yaitu tahap sosialisasi awal, yaitu mulai dari usia 2 sampai 8 minggu. Biasanya sudah mulai belajar makan dan juga mulai banyak hal yang ia lakukan dan juga tumbuh gigi susu. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap sosialisasi akhir. Mulai dari usia 9 minggu sampai 16 minggu. Biasanya ia sudah mulai mencari makanan jenis padat. Gerakan kakinya sudah mulai lebih lincah dan lebih kuat untuk berjalan. Yang keempat tahap remaja, yaitu mulai dari usia 17 minggu sampai 1 tahun. Yang terakhir tahap dewasa, yaitu ketika kucing mulai berusia 1 tahun. Selanjutnya pertumbuhan ayam. Ayam termasuk ke dalam jenis hewan unggas. Hewan unggas merupakan jenis hewan ternak kelompok burung yang bisa dimanfaatkan daging dan juga telur atau bulunya. Nah, ustadzah kali ini akan menjelaskan perkembangan ayam ketika telur mulai keluar dari induknya. Yaitu tahapannya yang pertama, telur akan dierami oleh induknya selama kurang lebih 21 hari. Jika telur sudah menetas, maka telur akan keluar anak ayamnya. Selama 60 hari, anak ayam akan diasuh oleh induknya. Jadi anak ayam belum bisa mencari makanannya sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah dirawat oleh sang induk, anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Tubuhnya akan bertambah besar dan beratnya pun bertambah. Ayam tidak mengalami perubahan bentuk, mereka hanya mengalami pertambahan ukuran berat badan. Nah, untuk bentuk ayam dari anak ayam kecil hingga dewasa bentuknya sama, berbeda dengan nyamuk dan juga kupu-kupu. Selanjutnya, pertumbuhan katak. Katak merupakan hewan amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di 2 tempat, yaitu di air dan juga di darat. Tahapan katak yaitu dimulai dari telur katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur akan menetas selama kurang lebih 10 hari. Telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, itu merupakan contoh kecebong atau berudu tanpa kaki setelah telur katak. Kemudian, berudu memiliki insang. Fungsinya yaitu untuk bernafas di dalam air. 3 minggu kemudian, insang pada berudu tertutup oleh kulitnya dan tumbuhlah kaki belakang, yaitu dinamakan kecebong atau berudu dengan kaki.
Semakin bertambahnya usia, yaitu akan menjadi katak muda, kakinya bertambah. Selanjutnya, ekor pada katak muda akan memendek dan katak akan bernafas dengan paru-paru. Kemudian berubah menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa yang saat ini kita pernah lihat, mereka tidak memiliki ekor karena ketika usia katak muda, ekor akan memendek dan menjadi katak dewasa. Nah, pada katak dewasa akan bertelur lagi dan menjadi daur hidup katak, menjadi kecebong atau berudu tanpa kaki, kemudian kecebong atau berudu dengan kaki, katak muda, katak dewasa, dan kembali lagi ke telur katak. Selanjutnya, pertumbuhan nyamuk. Sama halnya dengan katak, nyamuk dimulai dari telur. Sekali bertelur, seekor nyamuk betina bisa menghasilkan telur sebanyak 100-200 butir. Telur nyamuk akan menetas dalam waktu 1-3 hari. Cukup cepat ya anak-anak ya. Kemudian telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik. Dalam fase jentik biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Kemudian yaitu fase pupa. Sama halnya dengan daur hidup kupu-kupu, pupa yaitu kepompong. Kalau di dalam daur hidup nyamuk namanya pupa. Fase pupa akan berlangsung selama 12 hari. Pada fase ini akan muncul bulu-bulu halus yang merupakan ciri khas dari nyamuk. Kemudian akan menjadi nyamuk dewasa. Kulit pupa akan terbelah dan keluarlah nyamuk dewasa. Setelah dewasa, nyamuk akan terbang untuk mencari makanan sebagai sumber energinya. Nah, nyamuk dewasa akan bertelur dan menghasilkan telur nyamuk lagi dan berdaur hidup menjadi daur hidup nyamuk, yaitu dari nyamuk, jentik-jentik, pupa, nyamuk dewasa, dan kembali lagi ke telur. Nah, itu merupakan daur hidup dari nyamuk, katak, kemudian fase hidup kucing, dan juga ayam. Nah, tugas kalian hari ini yaitu silahkan kerjakan buku tematik halaman 75 pada bagian ayo mencoba. Nah, tugasnya ada pada halaman 76 di balik halaman 75. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah sampai akhir. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.